Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa tariqan ilal haqq wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibuh wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Hamba Allah secara kelompok, secara perorangan, kita banyak sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bentuknya sangat beraneka. Ada yang bisa kita amati secara bersama-sama. Banyak juga yang kemungkinan hanya kita yang tahu musibah yang terkena kepada diri pribadi kita masing-masing. Kelihatannya perlu menghitung ulang diri kita sendiri, muhasabah, mencoba, mengkaji, mengevaluasi. Adakah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari terlewatkan, terlupakan, atau bukan tidak mungkin sengaja kita langgar? Na'udzubillahi min dzalik. Ada dua hal yang tampaknya sangat luas dalam kehidupan kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kata kunci. Pertama, kejujuran. Yang kedua, keikhlasan. Dua perkara ini tampaknya amat menonjol menjadi bahagian dari dalam tanda petik pelanggaran yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai lingkup yang paling kecil, apakah itu lingkup dalam kehidupan keluarga, di mana suami masih berani membohongi istrinya, terutama kalau punya maksud lain. Ketidakjujuran yang sistemik juga bisa terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya memberi contoh dalam konteks itu. Terutama kadang-kadang ketidakjujuran itu dilakukan karena ingin menjaga posisi diri sendiri, ingin menjaga martabat lembaga, ingin menjaga kehormatan, sehingga kejujuran dikesampingkan. Kalau kita amati, bahkan pada tataran yang namanya oknum-oknum yang menyebutkan dirinya wakil rakyat, juga sering memunculkan perilaku ketidakjujuran, membohongi rakyat yang diwakilinya. Oknum pemerintah juga mempecundangi rakyat yang mendukungnya, dan keseringannya untuk menyembunyikan kesalahan yang orang-orang yang kita kenal dianggap tidak kita kenal, atau informasi disembunyikan sedemikian rupa. Kebohongan sistematik, ketidakjujuran sistematik menjalar dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Allah bisa mengingatkan kita dengan berbagai bentuk, apakah itu musibah atau ujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa begitu? Karena panduan dari Allah Subhanahu wa taala
bisa dicabut, dihilangkan begitu saja karena masalah ketidakjujuran itu. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi dengan sangat tegas, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab, pada ayat yang panjang yang tadi saya baca di awal khutbah, bahwa Allah tidak memandu, tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang satu melampaui batas, yang kedua orang yang tanpa kejujuran, orang yang pendusta dalam hidup dan kehidupannya. Padahal kita tahu persis dalam rujukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kejujuran itu merupakan hal pokok yang akan membawa kita ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, bahwa kejujuran itu memang itulah dia yang mengarah kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengarah ke surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kedua yang tampaknya kita tidak bisa bertahan secara baik dalam hidup dan kehidupan sebagai seorang muslim, yaitu keikhlasan. Keikhlasan dalam berbuat. Tampaknya ini sudah hampir boleh dikatakan menjadi barang langka di sekitar kita ini. Ikhlas itu maknanya amat luas. Ikhlas itu bisa berasal dari kata khalis yang berarti bersih, tidak dicampuri noda apapun. Seperti dalam firman Allah, ala lillahid dinul khalis. Ingat, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih. Kebersihan ini maknanya sangat banyak, sangat jamak, tetapi intinya kebersihan adalah jalur atau alur yang kita lalui sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ikhlas itu juga bertemali dengan orang, seperti dalam bentuk kata mukhlisan, yaitu orang yang ikhlas dalam memperjuangkan agamanya, yang standar ukurannya adalah perbuatan, amal, ibadah itu hanya untuk Allah semata-mata. Kata mukhlisan ini didekatkan dengan kata mukhlisin, seperti dalam firman Allah, qulillahi a'budu mukhlishan lahu dini, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Begitu juga dalam ungkapan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, bahwa aku ini diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan itu kepadanya. Yang menjadi persoalan dalam hidup dan kehidupan kita ini, ketaatan yang digambarkan oleh Allah dengan lambang keikhlasan itu dalam konteks ud'uhu mukhlishina lahuddin, kita mencoba betul-betul meluruskan hati kita bahwa perilaku dan perbuatan kita itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu bukan sekedar ungkapan kata yang kita ucapkan kepada orang lain bahwa kita melakukan hal itu dengan ikhlas. Tetapi keikhlasan itu dikaitkan dengan sejauh mana kemampuan kita untuk menjaga bahwa perbuatan yang kita lakukan itu memang kita pola untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kita berbuat yang kelihatannya oleh orang lain itu baik, tetapi tujuannya hanya untuk mengembangkan dan membentuk citra kita di hadapan orang lain. Itu adalah bukan ciri perbuatan yang ikhlas. Begitu banyak di antara kita berbuat baik kepada orang yang dekat, kepada tetangga, kepada lingkungannya, tetapi lebih cenderung untuk meniatkan bahwa saya ditempatkan dalam posisi yang baik, yang terhormat di kalangan lingkungan saya.
Kita banyak berbuat baik kepada rakyat kecil hanya dengan tujuan di pemilihan umum yang akan datang mereka akan mendukung saya. Tidak ada keikhlasan lillahi ta'ala dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Dan itu amat mengganggu dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika sebuah perbuatan tidak didukung dengan keikhlasan yang lillahi ta'ala, maka frustrasi, perjuangan yang cepat berputus asa akan terjadi dalam lingkungan kita. Dan buah-buahnya ketika kita dipercaya dalam sebuah posisi lebih banyak berbuat salah, lebih banyak berbuat korup ketimbang melakukan sesuatu yang memang niatnya untuk mengabdi kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada tanah air. Keikhlasan itu memang bertemali dengan kejujuran sebagai ciri yang pertama tadi saya katakan di awal. Keikhlasan itu seharusnya murni, bersih, tanpa noda, tanpa cacat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa berbuat jujur dalam hidup dan kehidupan ini, di lingkungan kecil maupun di lingkungan yang lebih luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menegakkan diri kita dalam tingkah pola ibadah dan perbuatan kita sehari-hari penuh keikhlasan lillahi ta'ala dan berharap ridho Allah dalam keseluruhannya. Bahwa ada sesuatu yang bersifat duniawi yang kita peroleh, itu adalah tujuan sementara. Tujuan yang hakiki adalah mardhatillah. Itulah dia keikhlasan itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الكريم المنان الذي وهب علينا من النعم. أشهد أن لا إله إلا الله الحبيب الحنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى كافة الإنسان. فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والإعلان. وقال الله تعالى في القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ishatina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha munqalabina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sar. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.